Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fitri Hayutari dengan NIM 4101421187 dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi literasi digital dan kemanusiaan. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas dalam video pembelajaran ini? Yang pertama ada revolusi industri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas Society 5.0. Kemudian lanjut ke Internet of Things dan Big Data. Yang keempat adalah Artificial Intelligence atau AI. Dan yang kelima adalah e-commerce. Dan yang terakhir tentunya adalah etika dunia cyber. Yang pertama ada revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Latar belakang revolusi industri ini, menurut dalam jurnal Historia, disebutkan bahwa sebelum abad 18, sistem perekonomian Eropa bergantung pada ekonomi agraris. Namun, setelah memasuki abad ke-18, maka tenaga mesin mulai digunakan sebagai alat produksi di pabrik menggantikan tenaga manusia. Nah, perubahan inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan revolusi industri. Istilah dari revolusi industri kemudian dikenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste di pertengahan abad 19, sebelum dikenal dengan alat-alat mekanis dan otomatis. Nah, kemudian ada beberapa tahapan sejarah revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0, di mana revolusi industri ini terjadi sekitar pada tahun 1800 sampai 1900. Inggris merupakan negara yang mempelopori lahirnya revolusi industri ini. Beberapa sektor yang mengawali revolusi industri ini antara lain ada industri tekstil, industri besi dan baja, dan yang ketiga adalah industri transportasi. Untuk tahap yang kedua ada revolusi industri 2.0, di mana pada periode ini kemajuan industri terjadi sangat cepat di negara Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Revolusi pada zaman ini dikenal dengan revolusi teknologi karena di waktu ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan budaya dalam masyarakat. Beberapa contoh industri di dalam industri 2.0 ini adalah satu, pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan baku baru. Yang kedua, penemuan arus listrik AC dan DC yang berfungsi untuk membuat motor listrik. Yang keempat, inovasi produk besi dan baja dalam skala besar. Yang keempat, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Yang kelima, penggunaan mesin industri untuk manufaktur semakin meluas. Yang keenam, penggunaan telegraf untuk komunikasi jarak jauh semakin meluas. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi listrik dalam bidang transportasi dan telekomunikasi. Kemudian, sejarah selanjutnya ada di industri 3.0, di mana revolusi industri ini diawali dengan kemunculan teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dunia industri, misalnya sistem otomasi berbasis komputer dan robot.
Beberapa contoh revolusi industri 3.0 antara lain, yang pertama ada teknologi komputer, yang kedua akses internet, yang ketiga peralatan elektronik seperti smartphone, yang keempat sistem perangkat lunak atau software, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber energi baru. Kemudian kita masuk ke era revolusi industri sekarang, yaitu revolusi industri 4.0. Kemunculan revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan adanya konektivitas manusia dan data mesin dalam bentuk virtual atau cyber physical. Perkembangan ini membawa perubahan yang sangat cepat yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Di era revolusi industri 4.0 ini memungkinkan otomasi di segala bidang untuk mencapai produktivitas yang lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke segala unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Kemudian dampak dari revolusi industri 4.0 ini adalah setiap perubahan pasti akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Hal ini juga berlaku pada revolusi industri berdasarkan penjelasan di jurnal Historia. Berikut akan saya sampaikan beberapa dampak positif dari revolusi industri. Yang pertama, proses produksi semakin efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi dan pengetahuan semakin maju. Yang ketiga adalah akses informasi lebih mudah dan cepat karena adanya internet. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama ada kurangnya tenaga kerja karena digantikan tenaga mesin. Yang kedua, jumlah pengangguran bertambah. Dan yang terakhir, keadaan politik menjadi kurang stabil. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu Society 5.0. Society 5.0 ini adalah konsep masyarakat masa depan yang diusulkan oleh negara Jepang. Masyarakat 5.0 atau 5.0 ini merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Nah, konsep Society 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep yang ada sebelumnya. Seperti yang terlihat, mohon maaf, jadi Society 5.0 ini merupakan penyempurnaan konsep-konsep yang ada di era sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui, Society 1.0 adalah pada manusia masih berada di era berburu dan mengenal tulisan. Yang kedua, Society 2.0 adalah era pertanian di mana manusia sudah mengenal bercocok tanam. Yang ketiga, Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang keempat, Society 4.0, manusia sudah mengenal komputer hingga internet, dan Society 5.0 ini era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Dalam Society 5.0 ini, komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dan dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari.
Dan kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu Internet of Things dan Big Data. Apa sih Internet of Things itu? Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical systems atau MEMS, dan internet. Sedangkan big data sendiri adalah kumpulan data yang kompleks, sangat besar, sehingga sulit dianalisis dan diproses dengan sistem manajemen data biasa. Selanjutnya, kita akan fokus ke Internet of Things dulu, atau biasa yang kita sebut dengan IoT. Berikut beberapa IoT reference model. Yang pertama ada Physical Device and Controller, di mana di bagian ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada sensor, di mana sensor dapat mengidentifikasi banyaknya fisik dari alam, dan sensor ini dapat berupa pengukur suhu, pengukur jarak, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sistem benam. Sistem benam ini merupakan minimum sistem atau pusat pemrosesan yang berukuran kecil dan dilengkapi dengan beberapa interface I/O. Kemudian di bagian ketiga dari Physical Device and Control ini adalah gateway. Gateway ini merupakan perangkat komunikasi yang menghubungkan perangkat fisikal dengan internet. Kemudian untuk IoT reference model yang kedua ada connectivity, di mana perangkat komunikasi yang menghubungkan antara perangkat fisik dan edge computing bisa berupa 4G, Wi-Fi, LoRa, dan sebagainya. Yang ketiga ada edge computing. Gunanya adalah untuk melengkapi dan menangkap data yang dikirimkan dari sensor. Pada layar ini, data dipersiapkan untuk dapat disimpan pada suatu database. Yang keempat, ada data accumulation. Pada layar ini, data yang telah sampai disimpan pada suatu storage, di mana storage yang dapat digunakan bisa berupa SQL atau NoSQL base. Yang kelima ada data abstraction. Layer ini berfungsi untuk mengatur aliran data di sisi server atau cloud, di mana data yang masuk akan diarahkan menuju ke tempat penyimpanan atau diarahkan ke tempat lain seperti visualisasi, machine learning, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada application, di mana layer ini berfungsi sebagai control system, vertikal untuk mobile aplikasi, dan juga business intelligence dan analisis, di mana data yang diperoleh akan diolah dengan machine learning untuk mendapatkan klasifikasi, cluster, dan juga peramalan data. Dan yang terakhir ada collaboration and process. Layer ini memberikan informasi kepada personal untuk dapat melakukan suatu hal berdasarkan data yang diterima. Proses bisa dilakukan sebagai feedback, dan untuk keamanan di masing-masing layer memiliki sistem keamanan sendiri-sendiri sehingga data bisa terproses dengan aman. Untuk selanjutnya ada perangkat dari IoT sendiri. Yang pertama ada sensor. Sensor ini berfungsi sebagai penerima atau pengoleksi informasi tentang apa yang ingin dimonitor. Misalnya sensor suhu untuk mendapatkan informasi suhu, kamera, mikrofon, dan lain-lainnya.
Yang kedua ada CPU atau komputer. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Khusus untuk membuat perangkat IoT, ada perangkat komputer kecil atau sering disebut single board komputer seperti Raspberry Pi Arduino. Perangkat komputer kecil inilah yang diprogram untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menemukan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sensor. CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Yang ketiga ada sistem operasi. Untuk sistem operasi sendiri, perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil atau portable dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa dari perangkat atau modul atau sistem tanam dan atau perangkat IoT atau modul IoT. Yang keempat ada jalur komunikasi. Setelah sensor mengoleksi informasi dari CPU, mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima, maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolahnya ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, dan untuk mengirim informasi dari tempat yang jauh tanpa batasan ruang dan waktu, maka perangkat IoT akan menggunakan media internet. Yang selanjutnya, perangkat selanjutnya adalah keluaran, di mana keluaran di sini merupakan action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke pusat server jika memenuhi kondisi tertentu, atau menggerakkan motor, menyalakan lampu, menyembunyikan alat. Mohon maaf, membunyikan alarm, dan menampilkan data di layar. Nah, di sini masih seputar IoT, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan IoT. Di sini kita fokus ke kelebihan IoT terlebih dahulu. Yang pertama ada data, di mana semakin banyak informasi yang diperoleh, maka semakin mudah untuk menentukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma pemrograman, kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang diinginkan untuk sistem yang cepat dan juga akurat. Yang kedua ada tracking. Dari segi tracking dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Untuk kelebihan yang selanjutnya adalah dari segi waktu. Dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya, untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan lebih cepat, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Untuk kelebihan yang terakhir, yaitu dari segi biaya, kita ketahui bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan tenaga manusia yang terbatas berakibat diperlukannya banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Dengan bantuan mesin yang
kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia, manusia tidak perlu melakukan hal yang berat dan rumit di zaman sekarang. Cukup dengan menjadi operator mesin saja. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah digantikan oleh mesin. Kemudian kita beralih ke kekurangan dari IoT. Kekurangan di sini juga bisa menjadi risiko yang dapat kita rasakan ketika penggunaan IoT. Yang pertama ada compatibility, di mana tidak ada standarisasi penggunaan sensor seperti penggunaan USB ketika sebuah sistem dengan IoT device mengalami kerusakan, maka kita harus membeli di vendor yang sama untuk menggantinya. Untuk yang kedua adalah complexity, di mana di balik kemudahan yang disajikan, di sana juga ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi dan alat tersebut yang tentunya memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Yang ketiga, yang terakhir adalah safety, yaitu semua perangkat dan program komputer rawan akan tindakan hacking. Nah, untuk bahasan selanjutnya ada Big Data. Big Data merupakan tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang besar untuk analisis. Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hampir terbayangkan jumlahnya. Big Data juga mengolah data secara internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisanya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam berbagai bidang. Contohnya, seperti di bidang bisnis, seperti yang kita ketahui dalam bidang bisnis itu bisa digunakan sebagai untuk pengurangan biaya, pengurangan waktu, dan pengembangan produk baru, dan pengoptimalisasikan penawaran produk. Dan yang terakhir adalah Big Data ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, berikut merupakan beberapa kelebihan dari Big Data. Yang pertama ada volume. Di dalam organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah, namun dengan adanya teknologi baru seperti Hadoop bisa meredakan masalah ini. Yang kedua ada kecepatan atau velocity, di mana aliran data harus ditangani dengan cepat dan tepat bisa melalui hardware maupun software. Dengan teknologi hardware seperti tag RFID, sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real time. Yang ketiga ada variasi atau variety, di mana data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang terstruktur, data numerik, data database tradisional, data dokumen, email, video, audio, transaksi, keuangan, dan yang lain-lain. Dalam selain
tiga bagian yang penting yang sudah saya sebutkan di awal tadi, para peneliti Big Data juga menambahkan bagian yang termasuk penting lainnya seperti variabilitas, yaitu eh, selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beraneka ragam, arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu. Salah satu contohnya adalah hal yang sedang tren di media sosial. Periode bisa harian, musiman, dipicu peristiwa dadakan dan lain-lainnya. Beban puncak dari data yang menantang untuk analis big data bahkan dengan data yang tidak terstruktur. Kemudian ada kompleksitas di mana data yang berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, bahkan membersihkan dan mengubah data di seluruh sistem. Namun big data sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang acak. Kita lanjut ke bab berikutnya, ada artificial intelligence atau biasa yang kita sebut dengan AI. Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan yang ditambahkan dalam sebuah sistem komputer sehingga bisa menciptakan teknologi menyerupai cara berpikir dan berperilaku manusia. Cara kerja artificial intelligence adalah sesuai dengan algoritma pemrograman di dalam sistem komputer sesuai dengan apa yang telah diberikan saat pembuatannya. Bisa dikatakan algoritma tersebut merupakan kerangka berpikir bagi AI untuk memproses seluruh data. Nah, berikut beberapa contoh AI dalam kehidupan. Yang pertama ada perangkat smart home. Pasti kalian juga udah pernah dengar atau bahkan sering dengar mengenai istilah rumah pintar atau smart home. Atau mungkin kalian adalah salah satu penikmatnya. Maka berterima kasihlah kepada AI untuk hal tersebut. AI mampu mempelajari kebiasaan kita di dalam rumah seperti menyalakan lampu, menghidupkan kipas angin, dan segala hal yang biasa kita lakukan di rumah secara akurat. Tentu saja kencanggihan ini membuat hidup kita serasa lebih mudah, bahkan AI sendiri bisa memprediksi suhu kamar sesuai selera kita. Dan ada juga AI juga bahkan bisa mematikan lampu sesuai jam tidur kalian dan berbagai aktivitas bermanfaat lainnya. Yang kedua, contoh AI dalam kehidupan ada di bidang logistik dan transportasi. Dalam bidang transportasi, AI telah menunjukkan kehebatannya dengan munculnya kendaraan otonom. Kini perusahaan Tesla memperkenalkan mobil yang bisa mengemudi sendiri. Tidak hanya mobil, namun bus atau kereta juga bisa sepenuhnya otonom. Sementara dalam bidang logistik, kita bisa menerima paket secara ajaib didukung dengan sistem AI. Kok bisa? Pasalnya perusahaan marketplace Walmart dan Amazon mulai berinvestasi pada sistem pengiriman otonom dengan drone. Kemudian yang ketiga ini adalah media sosial, yaitu media yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir setiap hari kita pasti berhubungan dengan media sosial.
Nah, AI dalam media sosial ini dapat menyimpan semua aktivitas kalian seperti riwayat web browser, interaksi, dan segala sesuatu yang pernah kita lakukan dan menyesuaikan pengalaman media sosial sesuai dengan ketertarikan kita. Nah, untuk selanjutnya ada contoh produk AI dalam kehidupan. Yang pertama ada Siri. Siri merupakan fitur yang paling populer pada device Apple, baik itu iPhone maupun iPad. Siri merupakan asisten suara wanita yang mampu berinteraksi dan menerima perintah apapun dari pemilik device. Siri dapat membantu para pengguna Apple untuk menemukan informasi di internet, membuka aplikasi, hingga menambahkan event ke kalender tanpa kamu harus melakukannya sendiri. Hal ini terjadi karena adanya teknologi machine learning. Kemudian produk yang kedua ada Tesla, di mana produk ini merupakan perusahaan transportasi yang memproduksi mobil listrik terbaik saat ini. Tesla telah merilis mobil dengan teknologi luar biasa seperti mengemudi sendiri dan memprediksi hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dengan adanya Tesla ini, kita bisa melihat wujud nyata dari film-film yang ada di Hollywood. Jadi udah bisa terrealisasikan teknologi-teknologi yang ada di film-film tersebut. Nah, untuk produk yang ketiga ada Netflix, merupakan sebuah platform yang menayangkan berbagai film dari seluruh dunia. Semakin berkembangnya era digital, Netflix telah menyingkirkan media konvensional seperti TV dan membuat sebagian besar orang beralih kepadanya. Sistem AI pada Netflix mampu memprediksi minat, reaksi, pilihan, hingga pola perilaku penontonnya. Jika kamu termasuk pengguna Netflix, maka kamu pasti bisa menyadari bahwa platform tersebut seringkali menampilkan jenis film favorit kamu di halaman depan. Nah, itu adalah beberapa contoh AI dalam kehidupan dan contoh produk AI dalam kehidupan yang sudah bisa kita rasakan. Nah, untuk manfaat dari AI sendiri, eh, salah satunya salah satunya adalah semakin efektifnya pekerjaan dan semakin cepat pekerjaan tersebut selesai. Sistem AI mampu bekerja dengan akurat, cepat, hingga meminimalisir kesalahan yang bisa disebabkan oleh kelelahan manusia. Untuk bab selanjutnya, kita beralih ke e-commerce. E-commerce sendiri adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Berbagai tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar di antaranya ada business to consumer atau B2C. Lalu apa sih B2C ini atau business to consumer ini? Eh, B2C ini merupakan perusahaan yang menjual produk atau layanan kepada konsumen. Secara umum, pelanggan e-commerce B2C ini hanya terlibat dalam industri
retail. Nah, aktivitas ini termasuk dalam kategori mohon maaf, termasuk ke dalam aktivitas kategori sebelumnya telah membeli sesuatu dari toko online. Yang kedua ada business to business atau B2B, adalah jenis e-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau layanan ke perusahaan lain. Dalam model e-commerce ini, pembeli biasanya memesan barang dalam jumlah banyak. Contohnya adalah perusahaan yang memberi perlengkapan kantor dari produsen. Nah, untuk yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Nah, C2C ini atau biasa yang disebut dengan antar konsumen merupakan kegiatan yang termasuk dalam e-commerce dengan kata lain transaksi online antara dua orang saja. Kemudian ada social e-commerce. Kemudian ada mobile e-commerce dan yang terakhir ada local e-commerce. Nah, untuk pemanfaatan e-commerce sendiri ada 7 poin. Yang pertama itu adalah jangkauan yang luas. Yang kedua ada unlimited hours atau tidak dibatasi oleh waktu. Yang ketiga ada biaya yang rendah. Yang keempat tidak perlu stok barang sendiri. Yang kelima memproses transaksi dan pengiriman terasa lebih mudah. Yang keenam dapat mempelajari kebiasaan pelanggan. Dan yang keenam bisa bekerja dari mana saja. Nah, kita udah masuk ke bab yang terakhir, yaitu etika dunia cyber. Etika dunia cyber ini yang pertama yaitu ada prinsip. Prinsip di sini biasa disebut dengan thing yang memiliki arti. Jadi thing ini bukan hanya sekedar kata, melainkan di setiap hurufnya juga terdapat maknanya. Thing, T-nya true, H-nya helpful, I-nya illegal, N-nya necessary, dan K-nya adalah kind. Dapat dijadikan prinsip dasar yang sederhana untuk membantu kita menggunakan media sosial dengan cerdas. Yang pertama ada, is it true? Nah, di sini apakah informasi atau konten yang diunggah atau akan dibagikan adalah suatu kebenaran? Banyak informasi yang beredar merupakan hoax atau bohong, atau sudah disunting oleh banyak tangan. Kita harus mampu menelaah kebenaran isi media sosial, misalnya dengan membiasakan mengecek ke beberapa sumber berbeda yang terpercaya, seperti situs berita, ensiklopedia, atau bertanya langsung kepada sumbernya. Kita juga sebaiknya tidak mudah untuk menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan ketika memiliki mutual friend, tidak semua profil teman mutual friends kita itu bisa dipercaya. Yang kedua ada H, yaitu is it helpful?
Nah, di sini teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengunggah sebuah informasi, foto, maupun video, mari kita pikirkan terlebih dahulu apakah materi yang kita unggah tersebut dapat bermanfaat bagi orang lain dan mungkin dapat menolong teman dan keluarga kita yang menerimanya atau tidak. Yang ketiga ada is it illegal, di mana ilegal di sini maksudnya adalah apakah adanya hak cipta atau tidak. Ketika kita ketika kita memuat atau membagi tulisan foto, tanyakan kembali apakah si pemiliknya sudah setuju atau belum. Biasakan diri untuk menuliskan sumber materi yang ingin diunggah ke media sosial, misalnya kredit foto, itu seperti nama empu dan atau sumber. Kemudian sumbernya seperti nama situs, buku atau penulis, dan berusaha untuk meminta izin terlebih dahulu dengan cara menulis di kolom komentar untuk mengirimkan pesan pribadi. Ketahui juga bahwa ada yang dikategorikan sebagai konten ilegal atau melawan hukum. Contohnya konten yang mengandung pornografi, ujaran kebencian, penipuan hingga ancaman atau intimidasi. Untuk poin selanjutnya ada N, yaitu is it necessary, di mana kita biasanya memiliki kecenderungan berbagi semua hal di media sosial, di mana kita pergi, apa yang kita pikirkan, sampai terkadang tidak disadari ingin berbagi sesuatu yang bersifat pribadi. Mari kita berpikir terlebih dahulu, sedemikian perlukah kita mengunggah hal tersebut untuk dijadikan konten, dan sebelum mengunggah konten, kita lebih baik membuat skala prioritas. Perlukah konten tersebut dimuat dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi konten ini? Jika kurang dari 5, maka pikirkan ulang keputusan untuk mengunggah konten tersebut. Ingatlah selalu bahwa apapun yang diunggah ke media sosial akan tetap berada di sana. Jejak digital akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Dan poin yang terakhir ada K, yaitu is it kind, gimana hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat. Apa gunanya kita memposting konten yang akhirnya hanya mencederai perasaan orang lain? Tidak hanya konten berupa teks, tetapi juga foto dan video. Mari kita saling menghormati dan menghargai keberadaan netizen lain. Hidup terlalu pendek untuk kita habiskan jika untuk saling menyakiti. Setelah prinsip, kita ke panduan dasar dalam bermedia sosial. Berikut ada 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Yang pertama ada menjaga privasi, di mana tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial. Yang kedua ada jaga keamanan akun dengan membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Maksudnya kita harus rajin untuk
mengubah password media sosial kita secara berkala. Untuk tujuannya itu agar tidak mudah dibobol oleh hacker. Yang ketiga ada menghindari hoax. Tidak mudah dengan cara uh, menghindari hoax ini dapat kita lakukan dengan cara tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Biasanya kita melakukan klarifikasi melalui berbagai sumber terpercaya apakah berita yang kita baca tersebut benar atau tidak. Yang keempat ada menyebarkan hal positif. Tetaplah menyebarkan informasi-informasi yang positif, sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Jadi sebelum kita mengunggah atau memposting sesuatu, lebih baik kita pikirkan terlebih dahulu apakah postingan kita bermanfaat bagi orang banyak atau justru malah menyakitkan hati beberapa orang. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menggunakan media sosial. Yang kelima yaitu gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri dan sadari diri jika telah mengalami ketergantungan. Nah, supaya kita tidak kecanduan oleh media sosial, batasi penggunaan media sosial sebisa mungkin. Usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi waktu tertentu. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus dan produktif pada kegiatan dan penggunaan waktu kita. Di materi selanjutnya adalah etiket bermedia sosial. Ada hal ada 6 hal yang pantang kita lakukan saat bersosial media. Yang pertama, jelas dilarang untuk memulai konflik ya. Seperti perang kata-kata yang mungkin muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Contohnya saja perkelahian antara selebriti. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka malah jadi bahan olok-olokan netizen karena mengumbar perkelahian di sebuah forum media sosial. Malah kita sendiri ya yang jadi malu gitu kalau mengumbar masalah di media sosial. Yang kedua, ada curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian atau buku diary untuk para pemiliknya. Tapi kita juga harus membatasi curhat masalah pribadi yang seperti apa sih? Terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagai hal hanya akan membuat reputasi kita buruk. Kemudian ada mengajak orang lain dan menyebut namanya. Maksudnya gimana sih? Nah, di sini biasanya lewat tag dan mention. Kita bisa menyebut nama seseorang yang menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tetapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikan secara baik dan usahakan untuk tidak membawa permasalahan ke depan umum karena itu hanya membuat reputasi kita jelek dan seperti masih kekanak-kanakan gitu ya. Jadi selesaikan secara internal saja. Kemudian poin berikutnya ada menjelekan orang lain tanpa menyebut nama. Menjelekan orang lain tanpa menyebut nama
juga bisa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tertentu. Hal ini juga sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi, karena orang lain akan melihat kita sebagai orang yang hanya berani bicara di belakang. Bisa dibilang nyindir gitu ya. Nah, poin selanjutnya, berbagi foto pesta gila-gilaan. Mungkin kamu dikenal sebagai si penggila pesta, tapi batasi juga penyebaran foto pesta gila-gilaan kamu di media sosial. Bukan tidak mungkin keluarga, atasan, atau manajemen perusahaan melihatnya dan bisa mensalahartikan karena mereka tidak mengerti konteks dari foto yang kamu kirim atau yang kamu unggah di media sosial. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bersikap terlalu ekstrim. Sebenarnya boleh-boleh saja jika kita punya pandangan agama dan politik tertentu, tapi tolong bersikap terlalu ekstrim, mohon maaf, tapi bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat kita sendiri, kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja merusak reputasi kita sendiri. Untuk materi selanjutnya ada hukum dan perundang-undangan dalam bermedsos. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Online atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Asas undang-undang ini adalah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, di sini ada beberapa materi yang diatur dalam UU ITE. Yang pertama ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Terdapat dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Yang kedua ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority yang termuat dalam pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Kemudian ada tanda tangan elektronik dalam pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang keempat ada penyelenggaraan sistem elektronik dalam pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Kemudian yang terakhir ada perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Dan beberapa cybercrimes yang diatur dalam UU ITE antara lain yang pertama ada konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Yang itu semua termuat dalam pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Kemudian yang kedua ada akses ilegal yang termuat dalam pasal 30, kemudian pasal 31-nya memuat intersepsi ilegal. Yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference yang termuat dalam pasal 32 UU ITE. Kemudian yang kelima ada gangguan terhadap sistem atau sistem inference yang termuat dalam pasal 33 UU ITE. Dan yang terakhir ada pasal 34 UU ITE yang memuat penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device. Nah, mungkin itu beberapa rangkuman materi dari literasi digital dan kemanusiaan.
Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.